Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ririn Handayani dari kelas MJ 204. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang ada di mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68%. Emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Kredit perbankan November 2022 tumbuh sebesar 11,16% nilai dengan nominal kredit secara MTM-NEX sebesar 13,96 triliun, menjadi 6.347,5 triliun. Dana pihak ketiga tumbuh sebesar 8,78% nilai, menjadi 7.974 triliun. Utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito. Kredit perbankan November 2022 tumbuh sebesar 11,16% nilai dengan nominal kredit secara MTM naik sebesar 13,96 triliun. Untuk kredit perbankannya itu selalu naik setiap tahunnya, dan yang paling banyak terjadi di bulan November 2022 yaitu 6,347 triliun. Pada bulan Septembernya 6,227 6,275 triliun. Dan untuk Oktober tahun 2022 sebesar 6,334 triliun. Untuk dana pihak ketiganya selalu naik setiap tahun dan yang paling besar terjadi di bulan November 2022 yaitu sebesar 7,974 triliun. Pada bulan September 2022 sebesar 7,647 triliun dan Oktober 2022 sebesar 7,927 triliun. Industri non-keuangan. Beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, diantaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan vintage peer-to-peer lending. Permodalan di sektor IKNB terjaga dengan risk-based capital, asuransi masih berada di atas threshold, dan gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. Beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, diantaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan vintage peer-to-peer lending. Selanjutnya yaitu kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan konsisten tumbuh meningkat, sehingga dapat mempertahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
Berikut ini merupakan mitigasi peningkatan resiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Yang pertama yaitu penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, memperkuat pengaturan yang mendukung akselerasi transformasi digital dan ketahanan teknologi informasi perbankan. Selanjutnya, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. Kebijakan prudensial mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta pengembangan industri hulu. Penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan yaitu dengan mendukung penerapan standar Basel III Reforms. Selanjutnya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen dengan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 dengan tingkat literasi keuangan 49,68% dan tingkat inklusi keuangan 85,10%. Upaya enforcement atau penegakan hukum di bidang pasar modal yaitu 217 tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan teknis dan pemeriksaan kepatuhan, 19 perintah tertulis dan 1057 surat sanksi. Selanjutnya ada peningkatan governance di sektor keuangan, yaitu membentuk steering komite persiapan penerapan PSAK 74, penerbitan peraturan OJK nomor 14 garis miring POJK titik 04 garis miring 2022. Selanjutnya memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi di sektor jasa keuangan berjalan dengan efektif. Dan yang ketiga yaitu ada dukungan terhadap inovasi keuangan digital, yaitu dengan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Indonesia Fintech Summit dan Bulan Fintech Nasional. Untuk opini pribadi, saya dapat memberikan pandangan umum mengenai program edukasi dan perlindungan konsumen pada tahun 2022. Program edukasi dan perlindungan konsumen pada tahun 2022 diharapkan menjadi upaya yang penting untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang mereka gunakan. Program edukasi konsumen diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada konsumen tentang hak-hak mereka, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara bertransaksi dengan bijak dan bertanggung jawab. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan 2022 di dalamnya bertujuan memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. Nah, kebijakan OJK itu dapat berubah seiring dengan perkembangan situasi dan kebutuhan sektor keuangan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku industri keuangan dan masyarakat umum untuk mengikuti perkembangan terkini dan memahami regulasi yang berlaku. OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian dan sektor keuangan di 2023, terutama terkait dampak berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta dimulainya tahapan pemilihan umum. Dalam kaitan itu, OJK akan mempersiapkan respon kebijakan yang terukur dan tepat waktu untuk merespon perkembangan isu-isu strategis tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.